Jagat lelembut atau dunia para makhluk halus sampai saat ini masih mendapatkan image mengerikan di mata banyak orang. Sosok-sosok di dalamnya selalu digambarkan seram seperti halnya yang sering kita lihat di layar televisi. Belum lagi bumbu-bumbu yang sengaja dibuat dengan tujuan menakut-nakuti. Memasuki jagat lelembut. Kali ini kita akan bercerita mengungkap seperti apa jagat lelembut di tanah Jawa. Pada kenyataannya, masyarakat awam justru makin penasaran dengan keberadaan dunia mereka. Meskipun kebanyakan akan lari tunggang langgang juga, pada akhirnya ketika dihadapkan dengan penampakan mereka. Padahal, tampilan yang sering ditampakkan bisa dikatakan masih dalam tingkatan yang sangat ringan. Jika diibaratkan, mungkin hanya seperti buih ombak di samudra yang luas. Karena sejatinya jagat lelembut sendiri tingkatannya berlapis-lapis. Perjalanan kala menjelajah lapisan tersebut hanya bisa menembus lapisan ke-11 dari total lapisan yang diduga ada 17 jumlahnya. Selebihnya samar dan tidak tertembus. Menembus di sini sifatnya tidak sekedar melihat, melainkan juga berkomunikasi serta melihat wujud aslinya. Mungkin untuk sebagian sedulur sekalian juga pernah mendengar perdebatan antara orang yang memiliki kepekaan mata batin, tapi masih seringkali ngeyel perihal satu sosok yang ternyata dilihatnya berbeda. Padahal, wujud yang berbeda itu juga merupakan sosok lelembut yang sama. Misalnya, sosok genderuwo yang kerap menyamar menjadi pria tampan atau kakek renta. Ada juga sosok jin sesat yang kerap menyamar sebagai seorang alim ataupun tokoh masyhur pada zamannya. Sehingga tidak salah jika dalam salah satu ayat kitab suci disebutkan, sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Maksudnya adalah agar kita sebagai manusia awam lebih waspada serta tidak mudah terperdaya oleh ulah jin-jin yang sesat. Penjelasan mengenai lapisan dalam jagat lelembut itu sendiri sebenarnya cukup rumit untuk diceritakan secara detail, karena alam gaib tidak pernah mengenal istilah katanya saat diselami lebih dalam lagi. Butuh pengalaman dan perjalanan astral seseorang yang lumayan panjang untuk memahaminya. Sampai akhirnya, semua yang ada di dalam sana bisa diketahui, yang lantas tidak bisa diceritakan ke sembarang orang. Itulah sebabnya ilmu yang berkaitan dengan alam gaib oleh masyarakat Jawa sering disebut dengan ilmu kebatinan. Karena ilmu itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh batin pribadi masing-masing, dan setelahnya tidak bisa asal diomongkan, terutama kepada orang-orang yang mengandalkan logika pikiran. Lagi pula, hal gaib pada dasarnya merupakan hal yang tidak pantas untuk diperbincangkan, mengingat bukan ranahnya kita sebagai manusia. Begitu pula dalam cerita ini, pasti akan banyak hal yang tidak bisa dibuka secara gamblang. Bukan karena apa-apa, melainkan banyaknya kaidah yang harus kami patuhi dan hormati. Kembali lagi kepada penjelasan mengenai lapisan dalam golongan lelembut yang sempat disinggung di awal. Kali ini kita akan coba sederhanakan dengan menggunakan metode yang paling simpel, yakni dengan mengklasifikasikan usia masing-masing lelembut. Sebut saja lapisan pertama berada di rentang usia 0 sampai 700 tahun.
Lapisan kedua 700 sampai 1400 tahun. Lapisan ketiga 1400 sampai 21.000 tahun. Dan begitu seterusnya hingga lapisan ke-17. Semakin tua usia lelembut, semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa kehidupan di alam mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada lelembut yang baik juga tekun beribadah, yang biasa-biasa saja, hingga lelembut yang jahat. Dari hasil investigasi, jumlah lelembut yang ada di dunia ini jumlahnya kurang lebih ada 70.000 kali lipat dari jumlah manusia yang ada saat ini. Dan jika harus membuat perbandingan di antara yang baik dan yang jahat, mungkin 60% di antaranya bersifat jahat, 25% bersifat baik, 10% bersifat netral, dan 5% sisanya tidak diketahui. Jika di atas lelembut diklasifikasikan berdasarkan usia, kemudian muncul pertanyaan yang sering kami terima. Apakah mereka bisa mati? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Golongan lelembut sangat susah untuk mati dikarenakan wujud mereka yang sifatnya gaib dan tak kasat mata. Namun, memang tidak dipungkiri bahwa ada juga sebenarnya ilmu-ilmu yang bisa digunakan oleh manusia untuk membakar mereka yang sesat. Misalnya, amalan hizib ataupun ilmu geni. Geni dalam bahasa Jawa, yang mana dalam bahasa Indonesia berarti api. Namun, ilmu tersebut tidak disarankan untuk digunakan, mengingat bagaimanapun kita tidak berhak membunuh makhluk ciptaan yang maha kuasa. Lantas, selain klasifikasi berdasarkan usia, golongan lelembut juga bisa dijabarkan lagi menjadi 3 alam. Lelembut yang menghuni daratan, lautan, dan langit. Sosok-sosok yang berusia tua dan memiliki kemampuan tinggi cenderung menjauhi alam manusia. Andaikan ada di daratan pun, golongan ini akan memilih menyepi di gunung-gunung maupun di dalam tanah yang tidak tersentuh hawa manusia. Begitu juga dengan mereka yang menghuni lautan. Sosok tersebut sejatinya tersembunyi di kedalaman samudra. Sementara yang menepati langit, mereka yang memiliki kemampuan tinggi akan menyepi jauh di atas angkasa. Sedangkan sisanya yang berada di lapisan pertama biasanya akan bisa dilihat saat kita sedang naik pesawat. Tentunya hanya bisa dilihat dengan mata batin atau mata ketiga. Dalam cerita ini, kami hanya akan membahas sebagian jagat para lelembut yang berada di daratan dan sebagian kecil lagi yang berada di lautan. Ada satu hal lagi yang menurut kami cukup menarik, yakni sebuah kenyataan tentang keberadaan golongan gaibnya para makhluk gaib. Terdengar aneh dan cukup rumit memang, tapi bagi beberapa kalangan spiritual hal tersebut diyakini benar adanya. Sederhana saja, beberapa jin diyakini memiliki jin kodam yang juga mendampingi mereka. Detailnya sendiri mungkin mustahil untuk kami paparkan, karena untuk menembus lapisan ini diperlukan kemampuan yang mumpuni. Andai kata memang ada yang mampu menembusnya, kebanyakan dari mereka hanya akan diam tanpa bicara panjang lebar. Hal tersebut karena adanya perbedaan kekuatan dan juga saling menghormati antar sesama makhluk.
Itulah pengalaman kami tentang jagat lelembut di tanah Jawa. Selanjutnya, kita akan bercerita tentang Semar yang tersamar. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share, like, serta komen tentang pengalaman yang pernah kamu alami terkait misteri di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya.